Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-9 ini, di mana tidak ada pertemuan ke-8 karena UTS, yaitu untuk praktikum biokimia atau disingkat PBio ini, saya akan menjelaskan dulu mengenai teori untuk uji karbohidrat secara kualitatif. Jadi, uji-uji karbohidrat itu seperti apa sih? Bagaimana cara kita mengetes supaya bahwa kita bisa tahu bahwa itu emang ada karbohidrat di dalamnya gitu. Ya, jadi sebelum mulai praktikum seperti biasa saya jelaskan dulu teorinya. Dan sebelum saya jelaskan, mari kita nonton dulu mengenai video singkat mengenai karbohidrat ini. Sumbernya dari Ricochet Science YouTube channel. Oke, video singkat sekitar 3 atau 4 menitan. Mari kita nobar saja dulu. Oke. Carbohydrates are biomolecules that are composed of carbon, hydrogen, and oxygen atoms in the ratio of 1 to 2 to 1. We can represent the proportion of these elements within carbohydrate molecules with the formula CH2O. Most carbohydrates are characterized as either monosaccharides, disaccharides, or polysaccharides. The term saccharide is just another word for sugar. The prefixes mono, di, and poly refer to the number of sugars in the molecule. Mono means one, so a monosaccharide is a carbohydrate made of 1 unit of sugar. The prefix di means two, so a disaccharide is a carbohydrate made of 2 units of sugar. And poly means many, so a polysaccharide is made of many sugar units bonded together. Let's talk about monosaccharides first. Monosaccharides are the building blocks, or monomers, of all carbohydrates. Common monosaccharides include glucose, fructose, and galactose. Glucose is by far the most abundant monosaccharide. It's water-soluble, easily transported through an organism, and is the energy source for cellular respiration and the production of ATP. Fructose is the primary monosaccharide found in fruits and plants, and galactose is the primary monosaccharide found in milk. All of these monosaccharides are 6 carbon sugars with the chemical formula C6H12O6. They can be depicted chemically as either straight chains or rings. Disaccharides are formed when monosaccharides are joined together through dehydration reactions, forming what are called glycosidic linkages. Common disaccharides include maltose, which is made up of 2 glucose molecules, sucrose, also known as table sugar, which is made up of glucose and fructose, and lactose, or milk sugar, which contains glucose and galactose. Polysaccharides are formed when glucose monomers link together to form long chains. These long chains of glucose units are ideal for storing energy. The chains can be straight or branched. Plants store energy in the form of amylose, which has straight chains, or amylopectin, which is branched. Animals differ from plants in that they store energy in the form of glycogen, which is a highly branched polysaccharide that can be broken down quickly to supply energy to tissues. Other polysaccharides, such as cellulose, chitin, and peptidoglycan, serve as structural molecules in organisms. The most abundant polysaccharide is cellulose. Cellulose is a straight-chain polymer of glucose, like amylose, but it differs in the configuration of the bonds between the glucose units. Most organisms are unable to break these bonds and cannot use cellulose as a source of energy. Instead, cellulose is used to add strength to plant cell walls. Chitin is a structural polysaccharide found in animals and fungi. It makes up the exoskeleton of insects and crustaceans. Its unique properties are a result of chitin having amino groups attached to its sugar monomers. Peptidoglycans are complex polysaccharides found in the cell walls of bacteria. The macromolecule is both flexible and rugged due to its structure. Each monomer of the polysaccharide has a peptide chain attached to it. Often, we refer to carbohydrates as being either simple sugars
or complex carbohydrates. Monosaccharides and disaccharides are commonly referred to as simple sugars. The term complex carbohydrates refers to the polysaccharides. Oke, cukup jelas ya sebenarnya dari video tadi mengenai karbohidrat ini. Tapi saya akan jelaskan sedikit dulu sebelum kita masuk ke praktikumnya. Jadi mengenai karbohidrat, karbohidrat itu berasal dari kata karbo yang berarti karbon dan hidrat yang berarti air. Jadi karbohidrat itu dapat diartikan sebagai hidrat dari karbon. Tapi sejak tahun 1880-an, para ahli itu mulai menyadari kalau ini tidak tepat gitu. Kurang tepat lah. Karena karbohidrat itu tidak terbentuk dari hidrasi karbon atau pada pemanasan karbohidrat tidak dihasilkan hidrat gitu. Makanya lebih tepat disebut sakarida yang berasal dari kata sakar yang artinya gula. Karena karbohidrat itu biasanya mempunyai rasa manis. Itu ciri khas karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan polimer yang ada dari alam atau biopolimer dan dapat berupa polihidroksialdehid, yaitu berupa golongan aldosa atau polihidroksi keton, di mana masuknya ke golongan ketosa gitu. Jadi termasuk tergantung dari struktur membentuknya. Nah, strukturnya sendiri, secara kimia, karbohidrat adalah senyawa yang mengandung unsur C, H, dan O dengan perbandingan C1, H2, dan O-nya 1, 1, 2, 1. Jadi yang paling umum adalah glukosa, C6, H12, O6, dan juga sukrosa, C11, H22, O11. Jadi sebagian besar karbohidrat itu memenuhi rumus umum CX, H2O, Y. Atau paling gampang tadi, C1, H2, O1 gitu. Nah, rumus struktur karbohidrat itu dapat dituliskan secara terbuka atau tertutup. Yang terbuka itu biasanya proyeksi yang dibuat oleh Fisher, jadi makanya rumusnya rumus Fisher. Sedangkan yang tertutup itu dibuat oleh Howard gitu. Jadi dibuat secara siklohemiasetal oleh Howard dan merupakan hasil proyeksi dari Tollens. Itu kira-kira. Apakah terbuka atau tertutup? Ya silakan, nggak masalah gitu. Intinya sama-sama karbohidrat. Nah, supaya lebih kebayang, seperti ini kira-kira untuk yang rumus Fisher. Jadi pada rumus Fisher itu rantai karbon digambarkan secara vertikal gini, secara tegak lurus. Atau strukturnya alifatik dengan gugus aldehidnya atau ketonnya itu ada di atasnya, di puncak rumusnya. Nah, ini bisa dibedakan berdasarkan letak gugus OH-nya utamanya. Jadi di rumus Fisher dapat digolongkan jadi dua, dextro atau D. Jadi kalau D glukosa ini D-nya di dextro, bahasa Yunani-nya kanan. Itu jika atom C simetrik yang terjauh dari gugus fungsinya ini mengikat gugus OH di sebelah kanan. Jadi seperti ini. D glukosa karena COH-nya itu di sebelah kanan, yang paling jauh dari CHO ini. Nah, sedangkan kalau misalnya itu ada di sebelah kiri, itu namanya L atau levo, bahasa Yunaninya kiri gitu. Jika atom simetriknya itu kan sejauh dari gugus fungsi, itu mengikat gugus OH di sebelah kirinya. Itu kira-kira untuk rumus Fisher. Sedangkan untuk rumus Howard, itu rantai karbonnya digambarkan dengan struktur melingkar seperti ini, jadi segi 6. Jadi ini tergantung pada posisi OH. Pada atom C nomor 1 ini, apakah ke bawah atau ke atas. Kalau yang ini mengarah ke bawah itu sebutnya alfa. Jadi ini misalnya alfa D glukopiranose karena OH-nya itu mengarah ke bawah. Tapi kalau OH-nya pada atom C1 ini mengarah ke atas itu disebutnya beta. Makanya namanya adalah beta D glukopiranose. Itu kira-kira untuk rumus Howard. Lalu untuk penggolongan karbohidrat sendiri seperti yang kita sudah lihat di video tadi, itu ada 3. Jadi berdasarkan monomer penyusunnya. Ada yang monosakarida atau hanya ada 1 monomer saja. Oligosakarida itu dari 2 sampai 10 monomer penyusunnya. Kalau 2 itu namanya bisakarida ya. Lalu kalau banyak lebih dari 10 itu adalah namanya polisakarida atau sudah masuk ke polimer. Itu kira-kira. Monosakarida. Jadi monosakarida itu adalah karbohidrat yang paling sederhana. Jadi sudah tidak bisa dihidrolisis lagi menjadi yang lebih sederhana lagi, karena itu sudah merupakan yang paling sederhana. Nah, berdasarkan gugus fungsionalnya itu bagi 2, yaitu ada aldosa, yaitu yang gugus fungsinya itu ada gugus karbonil aldehid, atau ketosa, yaitu punya gugus karbonilnya keton. Gitu. Jadi kalau aldehid itu namanya aldosa, kalau keton itu adalah ketosa.
Nah, yang paling banyak di alam dan sering digunakan adalah ini, glukosa, fruktosa, galaktosa, dan pentosa. Oke, yang di video tadi 3 ini, tapi pentosa juga cukup banyak digunakan. Oke, lanjut. Oligosakarida. Jadi oligosakarida itu adalah yang 2 sampai 10 ya. Senyawanya yang punya 2 sampai 10 monosakarida yang saling berkaitan. Biasanya itu terdapat banyak di alam, yaitu disakarida, yang mana tersusun dari 2 molekul monosakarida yang berikatan melalui gugus OH dengan melepaskan molekul air. Dan yang biasa kita tahu oligosakarida adalah sukrosa, maltosa, laktosa, rafinosa, dan stakiosa. Dua terakhir ini mungkin agak kurang familiar, tapi intinya sih 3 ini yang paling familiar harusnya. Sukrosa, maltosa, dan laktosa. Oke, next. Polisakarida. Jadi polisakarida itu adalah polimer yang dibangunnya dari unit-unit monomer, monosakarida, yang digabungkan menjadi rantai panjang melalui ikatan oksigen. Polisakarida ini dibentuk melalui polimerisasi kondensasi, di mana kondensasinya terjadi antara gugus OH yang ada di gugus posisi 1,4 alfa atau bisa juga di posisi 1,6 alfa, sehingga antar monosakarida itu dapat terikat dengan gugus O atau alkoksi. Nah, polisakarida itu mempunyai rumus molekul secara umumnya ini, C6H10O5 N. Jadi N-nya ini harganya besar, jadi di atas 10 biasanya untuk polisakarida. Oke, itu kira-kira sekilas mengenai karbohidrat, dan untuk minggu depan praktikumnya fokusnya ada 4 ini. Jadi dalam mengidentifikasi karbohidrat dalam suatu zat atau misalnya dalam makanan, itu ada 4 macam pengujian yang paling umum. Sebenarnya totalnya ada lebih dari 4, ada 7 kalau nggak salah, tapi intinya 4 ini yang secara kualitatif untuk menguji karbohidrat, yaitu uji Morris, uji iodin, uji Benedict, dan uji gula reduksi. Ini ada 2, jadi sebenarnya ada 5 sih. Jadi menggunakan reagennya reagen Fehling dan reagen Tollens. Inilah yang akan kita bahas atau kita lakukan praktikum minggu depan. Oke? Jadi untuk minggu ini cukup teorinya dulu. Ya, terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.